Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaya, beserta rekan saya Kiki Rizky Amalia dari semester 4 Prodi Manajemen. Di sini kita akan menjelaskan materi dari tugas ekonomi makro yang diberikan oleh Bapak Agung Tri Putranto. Materi yang akan kami jelaskan yaitu mengenai metode penghitungan produk domestik bruto di Indonesia. Apa itu produk domestik bruto atau PDB? PDB merupakan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Selanjutnya ada metode perhitungan PDB di Indonesia. Perhitungan produk domestik bruto di Indonesia melibatkan beberapa metode yang penting untuk dipahami. Metode ini mencakup unsur-unsur pokok, perhitungan atas dasar harga berlaku dan konstan, serta ruang lingkup sumber data dan metode perhitungan berdasarkan lapangan usaha dan penggunaannya. Selanjutnya ada unsur-unsur pokok dalam penghitungan PDB. Yang pertama itu unsur pertama, produksi domestik bruto. PDB merupakan ukuran nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi dalam suatu negara dalam periode tertentu. Yang kedua ini ada komponen ekonomi. Penghitungan PDB meliputi seluruh aktivitas ekonomi termasuk konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor impor. Yang ketiga ada pengumpulan data. Data-data yang dibutuhkan untuk menghitung PDB berasal dari berbagai sumber seperti survei, sensus, dan catatan administratif. Selanjutnya ada unsur-unsur pokok dalam penghitungan PDB. Yang pertama ada output, yang kedua biaya antara, dan ketiga nilai tambah. Output ini adalah barang yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu. Output ini menjadi 3 jenis. Yang pertama output utama, yaitu yang dihasilkan saat produksi. Yang kedua output sampingan, yaitu output yang dihasilkan bukan dari produksi utama. Dan yang ketiga output ikutan, yaitu output yang terjadi bersama-sama dan tidak dapat dihindarkan dengan output utamanya. Yang kedua, biaya antara. Biaya antara ini adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Biaya antara ini terdiri dari biaya bahan baku dan barang tidak tahan lama serta jasa yang digunakan dalam proses produksi. Dan yang ketiga ada nilai tambah. Nilai tambah bruto, yaitu selisih antara output yang dihasilkan dan biaya antara yang habis dipakai selama proses produksi dari suatu produk, baik barang maupun jasa. Komponen nilai tambah bruto meliputi faktor pendapatan seperti upah, gaji, bunga, sewa tanah, dan keuntungan, serta penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Nilai tambah neto, yaitu nilai selisih antara nilai tambah bruto dan penyusutan. Penghitungan PDB atas dasar harga berlaku, PDB ADHB. PDB atas dasar harga berlaku, PDB ADHB, adalah perhitungan PDB yang menggunakan harga-harga yang berlaku pada tahun berjalan. Metode ini memberikan gambaran ukuran dan struktur ekonomi suatu negara secara nominal. Nilai PDB ADHB akan terus bertambah seiring dengan laju inflasi yang terjadi. Kelebihannya, dapat melihat perubahan struktur ekonomi secara nominal, sangat berguna untuk mengetahui perkembangan pasar dan perubahan harga. Untuk kekurangannya, tidak dapat mengukur pertumbuhan ekonomi real karena masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Metode penghitungan PDB atas dasar harga berlaku. Nomor 1, produk domestik bruto. Total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara. 2. Harga berlaku. Harga pada tahun yang bersangkutan. Ketiga, perhitungan. Menggunakan harga pasar saat ini. Perhitungan PDB dasar harga berlaku, PDB ADHB,
dilakukan dengan menggunakan harga pada tahun yang bersangkutan. Metode ini menunjukkan perkembangan nominal PDB tanpa memperhitungkan faktor inflasi. PDB ADHB berguna untuk melihat perubahan struktur ekonomi dan komposisi PDB. Metode penghitungan PDB atas dasar harga berlaku, PDB ADHB. 1. Pendekatan produksi. PDB dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor ekonomi. Nilai tambah adalah selisih antara nilai produksi dan nilai konsumsi antara sektor-sektor ekonomi. 2. Pendekatan pendapatan. Dalam pendekatan pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi dihitung dengan menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi, yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan, dan pajak tak terlangsung neto. 3. Pendekatan pengeluaran. Menghitung PDB berdasarkan total pengeluaran yang dilakukan oleh konsumen, pemerintah, dan sektor bisnis. Penghitungan PDB atas dasar harga konstan atau PDB ADHK. PDB atas dasar harga konstan merupakan perhitungan PDB yang menggunakan harga pada tahun dasar tertentu untuk mengeliminasi pengaruh inflasi. Metode ini memungkinkan analisis pertumbuhan ekonomi secara lebih akurat dengan menghilangkan faktor perubahan harga. Penghitungan PDB ADHK ini dilakukan dengan menggunakan harga konstan atau harga tetap pada tahun dasar tertentu. Tahun dasar yang digunakan di Indonesia sekarang ini adalah tahun 2010. Hasil penghitungan PDB ADHK dapat menggambarkan perkembangan kuantitas atau volume produksi barang dan jasa tanpa dipengaruhi perubahan harga. Selanjutnya, di sini ada metode penghitungan PDB atas dasar harga konstan, dibagi menjadi 3 jenis pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan revaluasi. Revaluasi yaitu perkalian kuantum produksi tahun yang berjalan dengan harga tahun dasar dan menghasilkan langsung produk domestik bruto atas dasar harga konstan. Yang kedua ada pendekatan ekstrapolasi, yaitu dengan cara mengalihkan nilai tahun dasar dengan suatu indeks kuantum dibagi dengan 100. Yang ketiga ada pendekatan deflasi, yaitu dengan cara membagi nilai pada tahun berjalan dengan suatu indeks harga dibagi dengan 100. Nah, selanjutnya di sini ada ruang lingkup, sumber data dan metode penghitungan PDB menurut lapangan usaha. Penghitungan PDB berdasarkan lapangan usaha ini mencakup seluruh sektor ekonomi seperti pertanian, industri, perdagangan, transportasi, dan jasa-jasa. Sumber data yang kita gunakan ini untuk penghitungan PDB ini yaitu bersumber dari berbagai instansi pemerintah, asosiasi bisnis, dan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. PDB dihitung dengan menggunakan pendekatan produksi, di mana nilai tambah bruto dari setiap lapangan usaha dijumlahkan untuk mendapatkan total PDB. Produk domestik bruto (PDB) memiliki beberapa manfaat yang relevan untuk pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pemerintah. Berikut adalah beberapa manfaat PDB. 1. Mengukur laju pertumbuhan ekonomi. PDB memungkinkan negara untuk mengetahui sejauh mana perekonomiannya tumbuh. Data PDB membantu menganalisis faktor mana yang dapat dimaksimalkan dan mana yang perlu ditingkatkan. 2. Landasan perumusan kebijakan pemerintah. PDB sering diartikan sebagai indikator kesejahteraan suatu negara. Angka PDB yang tinggi menunjukkan tinggi angka produksi dan daya beli masyarakat. 3. Membandingkan kemajuan ekonomi antar negara. Melalui angka PDB, negara-negara dapat menentukan siapa yang unggul dan siapa yang belum. Contohnya,
Kelompok G7 dan kelompok G20 terdiri dari negara-negara dengan perekonomian terkuat di dunia. 4. Mengetahui struktur perekonomian suatu negara. PDB membantu mengidentifikasi sektor-sektor mana yang perlu ditingkatkan. Klasifikasi lapangan usaha dalam penghitungan PDB. Pertanian, kehutanan, dan perikanan. Klasifikasi ini mencakup kegiatan seperti pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan baik darat maupun laut. Industri pengolahan. Klasifikasi ini mencakup berbagai kegiatan manufaktur mulai dari industri makanan dan minuman hingga industri alat transportasi. Konstruksi. Klasifikasi ini mencakup kegiatan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan gedung, jalan, jembatan, dan proyek-proyek konstruksi lainnya. Perdagangan hotel dan restoran. Klasifikasi ini mencakup kegiatan perdagangan besar dan eceran, serta penyedia akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman. Ruang lingkup, sumber data, dan metode penghitungan PDB menurut penggunaan. Ruang lingkup. Penghitungan PDB menurut penggunaan mencakup pengeluaran seluruh komponen dalam perekonomian, termasuk konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan perdagangan luar negeri. Sumber data. Data utama berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional, Susenas, Survei Industri Besar dan Sedang, IBS, dan berbagai sumber lainnya seperti laporan keuangan pemerintah. Metode penghitungan. PDB menurut penggunaan dihitung dengan menjumlahkan seluruh komponen pengeluaran, yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Ekspor dikurangi impor. Sumber data utama dan penghitungan PDB. Sensus dan survei. Data premier dari sensus dan survei statistik yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS menjadi sumber utama dalam penghitungan PDB. Laporan administrasi. Laporan administrasi dari instansi pemerintah dan swasta seperti laporan keuangan, produksi, dan pajak juga digunakan dalam penghitungan PDB. Basis data elektronik. Berbagai basis data elektronik termasuk data dari website pemerintah dan swasta dimanfaatkan untuk melengkapi data dalam penghitungan PDB. Selanjutnya ada pembentukan modal tetap bruto. Pembentukan modal tetap bruto atau disebut PMTB ini adalah pengeluaran untuk barang modal yang memiliki umur pemakaian lebih dari 1 tahun dan bukan merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan non-tempat tinggal, seperti jalan, bandara, mesin, dan peralatan. Pembentukan modal tetap bruto dapat dibedakan atas 2 jenis. Yang pertama, pembentukan modal tetap dalam bentuk bangunan atau konstruksi. Dan yang kedua ada pembentukan modal dalam bentuk mesin-mesin dan alat-alat perlengkapannya. Metode yang dipakai dalam perhitungan pembentukan modal tetap adalah pendekatan arus barang atau yang disebut commodity flow approach. Sedangkan penghitungan atas dasar harga konstannya menggunakan metode ekstrapolasi dan deflasi. Selanjutnya ada perubahan stok. Perubahan stok dalam PDB merujuk pada perubahan nilai persediaan barang, baik yang sudah jadi maupun yang masih setengah jadi. Ini termasuk perubahan dalam jumlah persediaan yang ada di gudang atau dalam proses produksi. Dalam konteks PDB, perubahan stok dihitung sebagai bagian dari total nilai produksi dan pengeluaran. Jadi, jika ada peningkatan atau penurunan persediaan, itu akan mempengaruhi angka PDB.
Metode untuk menghitung perubahan stok rumusnya yaitu total PDB menurut lapangan usaha dikurangi dengan nilai konsumsi rumah tangga dikurangi dengan nilai konsumsi pemerintah dikurang dengan nilai pembentukan modal tetap bruto lalu dikurangi ekspor dikurangi impor. Nah, selanjutnya ada apa itu ekspor dan impor. Ekspor dan impor ini adalah kegiatan perdagangan barang atau jasa antara negara-negara. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri, sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Tujuan ekspor dan impor ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat terpenuhi karena keterbatasan sumber daya, teknologi, atau permintaan. Komoditas ekspor dan impor ini di Indonesia contohnya antara lain tekstil, karet, kelapa sawit, kakao, dan produk hasil hutan. Nah, di sini ada pengaruh ekspor dan impor terhadap PDB. Yang pertama, secara keseluruhan ekspor dan impor memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, dalam jangka panjang, variabel ekspor dan impor berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, dalam jangka pendek, variabel ekspor signifikan pada tingkat signifikansi 5% dan impor juga signifikan pada tingkat signifikansi 10% terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Peran ekspor dan impor antara lain contohnya seperti ekspor dan impor ini mempengaruhi produk domestik bruto suatu negara. Yang kedua, ekspor berkontribusi positif terhadap PDB, sementara impor memiliki pengaruh negatif terhadap PDB. Yang ketiga, kehadiran impor dan ekspor mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Semoga bermanfaat dan terima kasih.